Oke, kita akan belajar selanjutnya gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak GLB ini adalah gerak yang lintasannya lurus, di mana dalam selang waktu yang sama besar perpindahan atau jarak yang ditempuh itu sama. Jadi yang perlu diingat itu yang pertama, dia kecepatannya tetap, perpindahannya sama dengan jarak, kemudian kecepatan itu sama dengan kelajuan karena dia lintasannya lurus ya. Kemudian untuk yang rumus yang akan kita gunakan itu ada XT sama dengan X0 tambah V dikali T. Nah, S sama dengan V kali T. Nah, XT ini adalah posisi akhir. X0 ini adalah posisi awal. Kemudian S adalah jarak dan V kecepatan T itu waktu. Nah, kita lihat jika kita gambarkan grafiknya, grafik GLB ini yang pertama jarak terhadap waktu dia grafiknya seperti ini ya. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu ini karena kecepatannya tetap ya, jadi dia grafiknya seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, Anton berada 50 meter dari pos polisi. Ia mengendari motor dengan kecepatan 12 meter per second menjauhi pos polisi dalam waktu 50 detik. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi misalnya ini pos polisi. Nah, ini pos polisi. Anton itu berada 50 meter dari pos polisi. Misalnya di sini Anton kayak gitu ya. Nah, dia itu bergerak menjauhi pos polisi. Nah, misalnya dia bergerak sampai sini ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus dengan kecepatan 12 meter per second. Kemudian waktunya 50 detik atau 50 second ya. Nah, terus ini dia posisi awalnya Anton. Di sini adalah posisi akhirnya, kayak gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah posisi akhir sama jarak ya. Pertama kita cari posisi akhirnya, berarti XT itu sama dengan X0 ditambah V dikali T. X0 nya berapa? Posisi Anton ini kan 50 meter ya dari pos polisi, berarti X0 nya itu adalah 50 ditambah V nya 12 dikali 50. Oke, berarti ini sama dengan 50 ditambah 600. Berarti posisi akhirnya adalah 650 meter dari pos polisi gitu. Nah, selanjutnya kita cari jaraknya. Jarak itu adalah S, berarti sama dengan V dikali T. V-nya berapa? 12 dikali T-nya 50. Berarti jaraknya adalah 600 meter. Kayak gitu jarak yang ditempuh Antonnya. Kemudian yang nomor 2, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Berarti V-nya itu 60 km per jam. Kemudian selama 15 menit, berarti T-nya 15 menit. Ini kita ubah dulu ya ke jam. Karena 1 jam itu 60 menit, berarti 15 per 60. Atau sama aja 1 per 4 jam. Oke. Kemudian berapa jarak yang ditempuh mobil selama itu? Berarti yang kita cari adalah S. Berarti S sama dengan V dikali T. V-nya 60 dikali T-nya 1 per 4. Berarti sama aja 60 dibagi 4, 15 km. Oke. Soal selanjutnya yaitu soal cerita saling bertemu. Di sini jarak kota A dari kota B adalah 90 km. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Ini misalnya ini kota A, ini kota B, dia jaraknya adalah 90 km. Kayak gini ya. Terus Ola berangkat dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 20
5 km. Berarti di sini ada olah, dia bergerak menuju kota B dengan kecepatannya adalah, berarti ini kecepatan olah adalah 25 km per jam. Kemudian pada waktu yang bersamaan Suga berangkat dari kota B menuju kota A. Berarti di sini ada Suga, dia bergerak menuju kota A dengan kecepatan Suga itu adalah 35 ya, berarti negatif 35 km per jam. Kenapa negatif? Karena dia bergeraknya ke kiri ya. Kemudian pada waktu yang bersamaan berarti T-nya olah itu sama dengan T-nya Suga sama dengan T. Oke. Kapan dan di mana mereka akan bertemu? Berarti kan mereka kan geraknya ke sini ya. Nah, kita akan cari posisi ini di mana. Kalau bertemu berarti kedua posisi adalah sama. Artinya posisi olah di sini ya. Posisi olah itu sama dengan posisinya Suga, kayak gitu. Posisi berarti dia sama aja posisi awal olah ditambah V olah dikali T olah sama dengan posisi awal Suga ditambah kecepatan Suga dikali T Suga. Nah, di sini posisi awal olah adalah 0. Dia kan di kota A ya, berangkat dari A. Berarti 0 ditambah 5 dikali, karena T-nya sama ya, kita tulis T sama dengan posisi awal Suga itu dia 90 km dari kota A kan, berarti 90 ditambah ini V-nya negatif ya, negatif 35 dikali T. Berarti ini 25T sama dengan 90 dikurangi 35T. Ini pindah ke sini ya, jadi positif. Berarti 25T ditambah 35T sama dengan 90. Berarti 60T sama dengan 90. Berarti T-nya adalah 90 dibagi 60. Berarti T-nya sama dengan 3/2 jam. Nah, kapan? Berarti setelah mereka menempuh perjalanan selama 3/2 jam. Kemudian di mana? Kita hitung dari posisi olah aja ya. Berarti X olah sama dengan posisi awal olah ditambah V olah dikali T. Berarti 0 ditambah 25 dikali T-nya 3/2 ya. Berarti sama aja 25 dikali 3/2. Berarti sama dengan 37,5. 37,5 dari kota A. Kita kan ngitungnya dari sini ya, dari posisi awal olah dari kota A kayak gitu.